Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaannya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita untuk kita dapat renungkan bersama. Filipi 3 ayat 13 berkata demikian, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Ini adalah pengalaman Rasul Paulus di dalam perjalanan kehidupannya. Di masa lalunya, Rasul Paulus adalah seorang yang begitu terpandang di kalangan orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang yang begitu sukses secara status kedudukan sosialnya. Tapi ketika dia mengenal Yesus Kristus, ketika dia dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, maka segala sesuatu yang dia banggakan di masa lalu, firman Tuhan mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku." Ini pernyataan Rasul Paulus ketika dia mengenal anugerah Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupannya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. 1, mari kita belajar untuk melupakan apa yang ada di belakang kehidupan kita. Entahkah itu kegagalan-kegagalan kita, entahkah itu kebanggaan kesuksesan kita di luar Kristus. Mari kita belajar melupakan semuanya. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Kadang kita cukup bangga dengan kesuksesan kita di masa lalu, tetapi kita peroleh itu semuanya di luar Yesus Kristus. Kenapa di luar Yesus Kristus? Karena mungkin kita dalam mencapai kesuksesan itu kita sudah menghalalkan segala cara. Tetapi hari ini mari kita lupakan. Kita buka lembaran baru, kita hidup di dalam pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi kebanggaan kita di masa lalu, sama seperti Rasul Paulus ketika dia masih menjadi Saulus, hidupnya seperti apa. Tetapi dia lupakan semuanya ketika dia menjadi seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dia lupakan semuanya, dia tinggalkan semuanya, kebanggaan-kebanggaan di masa lalunya. Dan dia juga mengajarkan kepada kita pada saat ini, kita harus juga melupakan apa yang ada di masa lalu kehidupan kita, kegagalan-kegagalan kita, ketidakmampuan kita juga harus lupakan. Mari kita buka lembaran baru kita melihat ke depan bahwa ada Tuhan yang menuntun, yang menopang kehidupan kita. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah tetaplah fokus kepada Tuhan yang merancang kehidupan kita. Rasul Paulus tidak berhenti kepada kebanggaan di masa lalu, tetapi dia menata kehidupannya untuk ke depan. Dia mengikuti tuntunan rencana Tuhan ke depan dalam kehidupannya. Hidup kita juga demikian. Kita tidak bisa mundur ke masa lalu kita dan kita tidak bisa hidup dengan kondisi masa lalu kita. Tetapi mari kita atur kehidupan kita. Kita bawa kehidupan kita. Oleh karena tuntunan dan rencana Tuhan itu kita atur, kita tata kehidupan kita untuk menatap masa depan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur masa depan adalah Tuhan yang sempurna merancangkan kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang perlu ada dalam kehidupan kita, tetaplah bertumbuh terus di dalam Dia. Tetap bertumbuh terus di dalam Dia. Kalau kita melupakan masa lalu kita harus tetap bertumbuh, tetap maju, melangkah terus-menerus, jangan berhenti. Mungkin langkah kita di dalam menjalani kehidupan ini tidak seperti langkah orang-orang yang ada di sekeliling kita yang begitu sangat cepat, yang begitu sangat progres. Tetapi tetaplah melangkah. Ketika kita tetap tekun melangkah di dalam Dia, kita akan menemukan satu rancangan Tuhan yang terindah untuk khusus pribadi kita masing-masing. Kesimpulannya adalah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melupakan apa yang ada di belakang kehidupan kita. Apapun kegagalan atau keberhasilan di luar Kristus, mari kita lupakan. Kita tata di dalam Yesus Kristus ke depan perjalanan kehidupan kita. Dan mari kita tetap fokus pada Tuhan, serta
mari kita tetap berjalan terus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika terus kita melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan atur, Tuhan nyatakan rencananya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Umat Tuhan, umat Allah, jangan berhenti, tetap bertumbuh dan melangkah di dalam Dia. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh Tuhan jemaat-Mu yang ada di COTW Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, Engkau memberkati kehidupannya, menopang kehidupannya. Kami seluruh aktivis Tuhan yang ada Tuhan, kami dibangun di dalam Dia dan kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tetap melangkah melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan terhadap kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, topang kehidupan mereka Tuhan. Bawa mereka di dalam jalan-jalan kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.